Siapa yang tidak kenal Bali? Pulau ini begitu populer, identik dengan pantai, sunset, dan kehidupan yang terasa selalu hidup. Nama Bali bahkan telah melampaui batas geografisnya, menjadi representasi tentang liburan, keindahan, dan pengalaman yang dicari banyak orang. Bali tidak berhenti pada apa yang tampak di permukaan. Ia bukan hanya tentang Kuta atau Seminyak, bukan sekadar deretan pantai dan keramaian wisata. Bali adalah pulau dengan banyak lapisan, lanskap yang beragam, sejarah yang panjang, serta kehidupan yang berjalan dalam ritme yang khas. Setiap sudutnya menghadirkan suasana yang berbeda, kadang ramai, kadang tenang, tetapi selalu menyisakan kesan. Dalam beberapa perjalanan, saya mengunjungi berbagai bagian destinasi wisata di Bali. Setiap tempat menghadirkan wajah dan kesan yang berbeda. Pertama, Nusa Penida dan Nusa Lembongan. Di seberang Bali daratan, Nusa Penida dan Nusa Lembongan menawarkan lanskap yang berbeda. Nusa Penida dikenal dengan tebing-tebing tinggi dan karakter alam yang lebih liar, dengan pantai kelingking sebagai ikon utamanya. Sementara itu, Nusa Lembongan menghadirkan suasana yang lebih santai dan mudah diakses. Perairannya jernih dengan aktivitas seperti snorkeling dan melihat ekosistem laut menjadi daya tarik utama. Kedua pulau ini menunjukkan sisi Bali yang lebih alami, jauh dari keramaian utama. Kedua, Nusa Dua. Nusa Dua dikenal sebagai kawasan wisata yang lebih tertata dan eksklusif. Dikelola dengan konsep resort terpadu. Area ini memiliki pantai yang bersih, tenang, dan cenderung lebih privat. Infrastruktur yang rapi, keamanan yang terjaga, serta lingkungan yang terkontrol menjadikannya berbeda dari kawasan wisata Bali lainnya, lebih tenang dan terorganisir. Ketiga, Pantai Kuta. Pantai Kuta merupakan salah satu ikon utama Bali yang menjadi pintu masuk perkembangan pariwisata modern di pulau ini. Sejak tahun 1970-an, Kuta berkembang dari desa nelayan menjadi kawasan wisata internasional. Pantainya memiliki garis pantai yang panjang dengan pasir putih halus dan ombak yang konsisten, menjadikannya populer untuk aktivitas selancar, terutama bagi pemula. Selain itu, Kuta dikenal sebagai salah satu spot terbaik untuk menikmati matahari terbenam dengan langit yang terbuka luas menghadap Samudra Hindia. Keempat, Penglipuran. Penglipuran adalah desa yang secara sadar mempertahankan tradisi. Tata ruangnya rapi, dengan gerbang angkul-angkul yang seragam dan jalan utama yang bersih tanpa kendaraan bermotor. Kebersihan dan keteraturan menjadi bagian dari nilai yang dijaga bersama. Sistem adat masih berjalan kuat, termasuk aturan sosial yang ditegakkan secara kolektif. Penglipuran menunjukkan bagaimana sebuah komunitas menjaga identitasnya di tengah perubahan zaman. Kelima, Bali Zoo. Bali Zoo menawarkan pendekatan berbeda, wisata yang menggabungkan rekreasi dan konservasi. Didirikan pada 2002, tempat ini menjadi rumah bagi ratusan satwa dari berbagai spesies. Di malam hari, pengalaman berlanjut melalui Bali Night Safari. Pengunjung diajak menyusuri kawasan satwa dalam suasana gelap yang menyerupai habitat aslinya. Keenam, Bedugul. Di kawasan pegunungan tengah Bali, Bedugul menghadirkan lanskap yang lebih sejuk dan tenang. Pura Ulun Danu Beratan berdiri di tepi danau, menjadi bagian dari lanskap yang menyatu dengan air dan perbukitan di sekitarnya. Saat permukaan air naik, pura terlihat seolah mengapung di atas danau. Kabut tipis dan udara dingin menambah suasana hening yang khas. Bedugul bukan hanya tentang pemandangan, ia menghadirkan jeda, ruang untuk berhenti sejenak, menikmati dan merasakan ketenangan. Ketujuh, Lovina. Bali Utara menawarkan suasana yang lebih tenang dan berbeda. Pantainya berpasir hitam, terbentuk dari material vulkanik, berbeda dengan pantai selatan yang berwarna putih.
Lovina berkembang sejak 1950-an dan dikenal sebagai titik awal wisata di utara Bali. Daya tarik utamanya adalah lumba-lumba liar di laut lepas. Saat pagi hari, perahu-perahu jukung berangkat sebelum matahari terbit. Di tengah laut yang tenang, lumba-lumba muncul di antara cahaya fajar. Pengalaman ini sederhana, namun memberikan kesan yang kuat. Pertemuan langsung dengan alam tanpa perantara. Ke-8, Uluwatu. Uluwatu berada di ujung selatan Bali dengan tebing-tebing tinggi yang langsung menghadap Samudra Hindia. Pura luhur Uluwatu berdiri di atas tebing dengan pemandangan laut lepas yang memikat. Kawasan ini juga dikenal dengan ombaknya yang besar, menjadikannya salah satu spot surfing kelas dunia. Ke-9, Ubud. Ubud menjadi pusat budaya dan seni di Bali. Dikelilingi sawah, hutan, dan desa tradisional, kawasan ini menawarkan suasana yang lebih reflektif. Galeri seni, pertunjukan budaya, serta kehidupan lokal yang masih kuat menjadikan Ubud sebagai tempat untuk memahami sisi Bali yang lebih dalam. Ke-10, Monkey Forest. Sacred Monkey Forest Sanctuary di Ubud merupakan kawasan hutan lindung yang dihuni ratusan kera ekor panjang. Lebih dari sekadar objek wisata, tempat ini menawarkan suasana alam yang asri, teduh, dan alami. Dibandingkan pusat Ubud yang lebih ramai dengan wisatawan dan aktivitas komersial, Monkey Forest terasa lebih sejuk, tenang, dan nyaman untuk menikmati sisi lain Ubud. Ke-11, Pantai Pandawa. Pantai Pandawa dulunya tersembunyi di balik tebing kapur dengan akses yang terbatas. Perubahan terjadi ketika tebing dibelah dan jalan dibuka, hingga akhirnya resmi menjadi destinasi wisata pada 2012. Akses menuju pantai menjadi daya tarik tersendiri. Jalan di antara tebing tinggi dengan pahatan tokoh Pandawa di dinding batu. Di baliknya terbentang pasir putih dan air laut yang jernih, menjadikan Pandawa sebagai contoh destinasi yang berkembang tanpa kehilangan karakter alaminya. Ke-12, Elephant Park, Ubud. Gajah-gajah di Taro bukan berasal dari Bali, melainkan dari Sumatera, dipindahkan karena kehilangan habitat akibat deforestasi dan perburuan. Mason Elephant Park yang berdiri sejak 1997 menjadi tempat perlindungan bagi gajah Sumatera yang terancam punah, sekaligus salah satu fasilitas konservasi terkemuka di Asia dengan sertifikasi internasional. Di sini interaksi tidak sekadar melihat, berjalan bersama gajah, memberi makan langsung, hingga mengamati perilakunya menghadirkan pemahaman bahwa hewan ini cerdas dan memiliki kedekatan emosional yang kuat. Ke-13, Kintamani. Kintamani merupakan kawasan dataran tinggi di Bangli yang dikenal dengan udara sejuk dan panorama terbuka. Sejak masa kolonial, wilayah ini telah menjadi tempat peristirahatan karena pemandangan kaldera Gunung Batur, salah satu kaldera terbesar di dunia yang terbentuk dari letusan purba. Kini, Kintamani berkembang sebagai destinasi wisata dengan titik pandang langsung ke gunung dan danau Batur, dilengkapi kafe, restoran, serta aktivitas seperti trekking dan kunjungan desa sekitar. Ke-14, Jimbaran. Jimbaran paling terasa saat malam. Pantai berubah menjadi ruang makan terbuka dengan meja-meja yang disusun di atas pasir, diterangi cahaya lilin. Aroma seafood bakar menyatu dengan angin laut, sementara suara ombak mengisi suasana. Tidak ada kesan terburu-buru. Makan malam di Jimbaran bukan sekadar aktivitas, tetapi pengalaman yang melibatkan seluruh indera, cahaya, suara, aroma, dan rasa yang hadir dalam satu waktu. Pulau Bali tidak pernah selesai untuk dijelajahi. Setiap tempat menghadirkan pengalaman yang berbeda. Lebih dari sekadar tempat yang dikunjungi, tetapi ruang yang dirasakan dalam setiap perjalanan. Ia bukan hanya destinasi wisata kelas dunia. Lebih dari itu, Bali adalah pulau dengan banyak wajah
yang selalu memberi alasan untuk kembali, bukan karena popularitasnya, tetapi karena pengalaman yang terus tinggal dan berulang dalam ingatan.